Pertumbuhan wisatawan mancanegara atau turis asing ke Indonesia dapat mendongkrak pariwisata dan perekonomian nasional. Namun bagaimana apabila justru terjadi overtourism? Kita akan bahas lengkapnya dalam Indonesia terancam overtourism. Ternyata ini bahayanya. Ya, dalam jangka menengah 2024 sampai dengan 2028, BMI, sebuah perusahaan Fitch Solutions Company memperkirakan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia akan tumbuh pada tingkat rata-rata tahunan sebesar 13,9% atau yang mencapai 21,7 juta per tahun pada tahun 2028, dan pertumbuhan kedatangan akan didorong oleh pasar sumber utama kedatangan tradisional yang meliputi Malaysia, Singapura, dan Australia, serta pasar sumber utama negara berkembang dengan prospek keberangkatan yang kuat seperti Tiongkok Daratan atau China Mainland dan juga India. Ya, kita lihat ranking atau jumlah kedatangan turis asing terbesar dari masing-masing negara tadi pada slide berikutnya. Ya, Malaysia akan mengungguli sebagai pasar sumber terbesar untuk kedatangan ke Indonesia pada tahun 2024 dengan proyeksi 3 juta atau 18,4% kedatangan. Kemudian pada peringkat kedua ada Singapura dan juga Australia dengan nilai kedatangan yang masing-masing sama, yakni 1,2 juta atau 7,5%. Kemudian untuk yang ketiga, ini di peringkat ketiga ini ada dari Australia, kemudian peringkat keempatnya China dengan jumlah kedatangan yang tidak diketahui berdasarkan BMI. Kemudian untuk India sendiri ada di peringkat kelima dengan jumlah kedatangan 662,930 ribu kedatangan atau 4,1%. Adapun China tadi menempati peringkat keempat yang terbesar pada tahun 2024. Nah, kemudian kalau kita beralih ke tahun 2028, BMI ini memperkirakan bahwa Malaysia akan mempertahankan posisinya sebagai pasar sumber utama terbesar kedatangan ke Indonesia dengan kedatangan Malaysia yang meningkat menjadi 3,8 juta atau 17,8% dari total kedatangan. China akan meningkatkan peringkatnya menyalip Singapura dan juga Australia. Ini menjadi pasar kedatangan terbesar kedua ke Indonesia dengan jumlah 2,6 juta kedatangan atau 11,8%. Sementara itu, kedatangan dari India juga akan meningkat menjadi 890.760 kedatangan atau 4,1%, mempertahankan peringkatnya sebagai pasar sumber kedatangan terbesar kelima bagi Indonesia. Setelah Singapura pada peringkat ketiga dan juga Australia pada peringkat keempat pada tahun 2028. Nah, dari proyeksi ini maka sudah jelas terlihat begitu ya, dapat kita simpulkan bahwa langkah nasional pemerintah ini untuk mendongkrak pariwisata cukup berhasil. Jika kita menelaah target pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, dinyatakan oleh Sandiaga Uno selaku Menparekraf pada awal tahun ini bahwa pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau turis asing ke Indonesia mencapai 14,3 juta orang pada tahun 2024. Dan untuk mencapai target kunjungan Wisman bertambah pada 2024, pemerintah telah menjajaki kerjasama dengan berbagai maskapai penerbangan internasional demi menambah rute penerbangan ke bandara internasional di Indonesia. Kemudian juga pemerintah juga menambah rute penerbangan ke bandara internasional, salah satunya adalah melalui Bandara Internasional Jawa Barat atau Kertajati. Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur pendukung pariwisata untuk memudahkan akomodasi dan juga transportasi, serta aksesibilitas menuju tempat wisata. Nah, tapi apa akibatnya apabila terjadi overtourism alias kebanyakan turis asing yang berkunjung ke tanah air? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, sebagai contoh, fenomena overtourism mulai dirasakan di Bali. Seiring dengan kembalinya para wisatawan ke Bali pasca pandemi, jumlah kunjungan ke Pulau Dewata belakangan ini telah menimbulkan masalah overtourism yang semakin nyata. Kemacetan lalu lintas Bali yang tak terhindarkan di jalan-jalan menuju tempat-tempat wisata, serta peningkatan jumlah turis yang berperilaku buruk memicu kekhawatiran. Pada April lalu, media asing seperti CNN dan juga Channel News Asia juga menyoroti mengenai kondisi Bali yang overtourism dan perubahan suasana pariwisata yang tak lagi santai dan tenang. Dua indikator utama adalah makin tingginya intensitas kemacetan dan juga banyaknya wisatawan asing yang berulah. Turis asing di Bali juga sempat disorot karena telanjang masuk pura, tidak tertib berkendara, khususnya berkendara motor sesuka hati dengan tidak memakai helm dan pakaian, mesum, melakukan kekerasan pada warga negara Indonesia, hingga membawa kabur truk. Tak hanya ulah nakal Wisman, sikap sebagian warga lokal yang dituding mendiskriminasikan turis lokal dan lebih mengutamakan para warga negara asing juga jadi sorotan. Politikus
sekaligus pengusaha yang juga senator DPD dari Bali, Niluh Jelantik ini angkat bicara terkait dengan banyak kasus pelanggaran yang dilakukan turis di Bali. Ia menceritakan pengalaman seorang turis lokal saat berkunjung untuk makan siang di Park Ubud bersama dengan seorang teman yang juga wisatawan nasional. Ketika hendak memarkirkan motor di tempat parkir khusus motor, tiba-tiba mereka dihampiri 2 orang petugas parkir yang sepertinya merupakan warga setempat. Dengan nada tinggi, mereka diinformasikan tidak boleh parkir di tempat yang disebut khusus untuk turis asing. Tak hanya itu, banyak juga kasus lainnya di mana warga lokal menjadi terpinggirkan dan juga mencederai nilai-nilai budaya Bali oleh para wisman ini. Berbagai dampak buruk lain dari overtourism diantaranya membuat biaya hidup warga lokal naik, infrastruktur yang tidak siap juga indikator yang menyebabkan kemacetan. Selain itu, kebiasaan unik turis yang tidak sesuai dengan budaya nasional juga turut membuat warga lokal terusik dan terganggu. Nah, kita akan lihat juga contoh berikutnya nih fenomena yang ada di luar negeri begitu ya, khususnya yang terjadi di Barcelona. Tidak hanya terjadi di Bali saja. Ini adalah warga yang juga tidak hanya merasakan turis-turis ini mengganggu, tapi juga menjadikan kemacetan di Barcelona. Nah, kita akan lihat bagaimana di Barcelona ini diantaranya adalah adanya kemacetan, kemudian turis-turis yang datang ke Barcelona juga menyebabkan harga properti yang meningkat sehingga warga lokal ini kesulitan untuk membeli rumah ataupun properti hingga menyewa properti di negara dan juga kotanya sendiri. Kemudian juga kesulitan warga lokal tadi untuk membeli dan menyewa rumah, jumlah sampah pun meningkat, lingkungan juga tercemar hingga hilangnya identitas lokal dan biaya hidup yang juga meningkat. Nah, ini menunjukkan ya betapa frustasinya warga Barcelona terhadap turis-turis yang datang ke kotanya. Nah, selain itu juga warga yang tadi kesulitan mendapat rumah, harga yang melonjak, sampah juga meningkat drastis. Ini juga tak hanya itu, identitas lokal juga menjadi tersingkir begitu ya, karena banyaknya warga lokal yang mau tidak mau harus membuka restoran mewah dan juga toko-toko yang ada ini menjadi toko-toko oleh-oleh begitu. Nah, sebagai bentuk solusi, pemerintah Barcelona juga melakukan pembatasan jumlah turis dan pengaturan zona wisata. Beberapa langkah yang telah diambil juga termasuk pembatasan lisensi akomodasi baru bagi warga negara asing dan regulasi terhadap penginapan ilegal seperti Airbnb. Namun, warga menginginkan adanya regulasi yang lebih ketat terhadap penginapan ilegal dan peningkatan fasilitas umum. Mereka juga berharap pemerintah dapat mengedukasi turis tentang pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban. Selain itu, ada usulan untuk menyebarkan pariwisata ke daerah-daerah lain di Catalonia yang kurang padat. Ya, masalah kelebihan turis di Barcelona menjadi contoh bagaimana pariwisata yang tidak terkontrol dapat membawa dampak negatif bagi komunitas lokal. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, warga dan juga turis untuk menemukan solusi yang berkelanjutan.